Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, seorang mukmin tujuan hidupnya adalah akhirat, adalah surga. Puncak cita-cita yang tertinggi dari seorang mukmin adalah surga. Maka dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba' agar dia dimasukkan ke surga. Bagi seorang mukmin, hidup ini sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah SWT, dan dia mencari harta, mencari nafkah dalam rangka ibadah kepada Allah untuk menunaikan kewajiban dan memenuhi hak kebutuhan anaknya, istrinya, orang tua, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Orang yang tujuannya akhirat akan dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala dan diberikan kekayaan hati. Tidak ada yang bermanfaat bagi seorang mukmin dalam kehidupan akhiratnya kelak selain iman dan amal soleh. Nggak ada yang manfaat bagi seorang hamba dalam kehidupan di akhirat kecuali iman dan amal soleh yang pernah dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Di antara amal-amal soleh yang besar ganjarannya, yang besar pahalanya adalah sedekah. Sedekah. Maka berbahagialah orang-orang yang banyak sedekah. Berbahagialah orang-orang yang selalu menolong orang-orang fakir, miskin, anak yatim. Beruntunglah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Beruntung mereka. Berbeda dengan orang-orang yang bakhil, dia akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang yang menahan hartanya. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Lail, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Allah berfirman, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan yaitu kebahagiaan. Adapun orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit dan merasa dirinya cukup, mereka merasa dirinya cukup, tidak membutuhkan pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Allah menyebutkan dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 11 ini tentang dua golongan. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang beriman, yang mereka bertakwa kepada Allah dan memberikan hartanya. Dia bertakwa kepada Allah, dia membenarkan, mengimani tentang adanya kehidupan akhirat, dan dia bersedekah, maka Allah akan mudahkan dia ke jalan yang mudah. Adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang dia merasa dirinya cukup, gak butuh pertolongan Allah, dan dia mendustakan hari kiamat, artinya dia mendustakan tentang pahala yang terbaik yaitu surga, dia dustakan, maka Allah akan mudahkan dia ke jalan yang sulit.
Artinya Allah mudahkan baginya ke jalan yang sukar, yang sulit, yang sengsara. Dan hartanya nggak akan bermanfaat apabila dia telah binasa. Kalau dia sudah menahan hartanya, bakhil, pelit, maka dia akan dimasukkan ke neraka dengan sebab itu. Kalau sudah masuk ke neraka, harta yang dia kumpulkan sekian banyak nggak bisa menolong dia. Bahkan membuat dia tambah sengsara nanti. Bahwa harta yang disimpan itu akan jadi ular. Akan jadi ular yang akan menggigit dia nanti di neraka dengan sebab dia menahan hartanya. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Diperintahkan Rasulullah SAW untuk bersedekah. Dan kita bersedekah dari harta kita. Harta yang kita miliki ini. Yang dimaksud harta yang kita miliki, ya harta yang kita usahakan dengan jerih payah kita. Itu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Itulah harta kita. Dan itu yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Adapun harta kita yang kita simpan, yang kita nggak sedekahkan, kita biarkan. Kalau kita sudah meninggal, itu bukan harta kita lagi. Itu milik ahli waris. Itu milik ahli waris. Dia punya uang banyak di bank, sampai miliaran, punya tanah, punya rumah banyak, punya kendaraan banyak. Dia tidak sedekahkan, maka akan celaka nanti dia di akhirat. Kalau dia sudah meninggal, bukan milik dia, itu milik ahli waris. Yang milik dia itu yang dia sedekahkan. Dari mobil yang banyak dijual untuk disedekahkan. Artinya paling dia butuh berapa mobil? Dia butuh 3 atau 4. Yang selain yang sekian banyak dijual, sedekahkan. Dia punya tanah sekian banyak, nggak bermanfaat, jual sebagainya untuk disedekahkan. Atau dia punya rumah sekian banyak, sedekahkan. Ini penting dalam kehidupan seorang mukmin, dunianya maupun akhiratnya. Karena rezeki itu datang dari Allah Taala. Harta yang kita miliki adalah harta yang kita habiskan dan kita sedekahkan, itu harta kita. Sedangkan harta yang kita simpan, yang kita tinggal, itu milik ahli waris. Nabi bersabda SAW, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min mali. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa mala warithihi ma akhara. Siapakah di antara kalian yang mencintai harta ahli warisnya? Siapakah di antara kalian yang mencintai harta ahli warisnya lebih daripada mencintai hartanya sendiri? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan lebih mencintai hartanya sendiri. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hartanya sendiri itu ialah apa yang dia pergunakan. Maksudnya apa yang dia sedekahkan, itu hartanya dia. Dan harta ahli warisnya ialah apa yang dia tinggalkan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Artinya Nabi SAW menyebutkan di sini kepada para sahabat, siapa yang di antara kalian yang mencintai harta ahli warisnya daripada mencintai hartanya sendiri? Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, nggak ada seorang dari kita melainkan hartanya dia itu lebih dicintai. Harta yang dimiliki itu yang dia cintai daripada harta ahli warisnya. Nabi menjelaskan, yang dimaksud hartanya dia itu yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dipakai untuk menolong fuqara wal masakin. Itulah hartanya dia. Dan itu akan bersama dia nanti di liang kubur, bersama dia nanti di akhirat. Yang akan menolong dia dari siksaan api neraka. Adapun yang dia simpan, yang dia tinggal, itu bukan harta dia, milik ahli waris. Dia punya umpamanya hartanya miliaran di bank. Kemudian dia punya kebun sekian banyak, punya tanah sekian hektar, punya rumah sekian banyak, punya mobil banyak. Itu kalau dia sudah meninggal, bukan milik dia, tapi milik ahli waris. Yang milik kita itu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Begitu juga dalam hadis yang lain, kata Mutarrib bin Abdullah bin Syekhir dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW ketika beliau membacakan ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba mengumpulkan harta itu, bermegang-megang telah melahirkan kalian
sampai kalian masuk ke liang kubur. Rasulullah SAW bersabda ketika menjelaskan ayat ini, Rasulullah bersabda, yaqulul abdu mali mali innama lahu min malihi thalathun ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta faqtana wa ma siwa dzalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya, apa yang telah ia makan lalu habis, apa yang ia kenakan lalu husang, dan apa yang ia berikan lalu ia simpan untuk akhiratnya. Adapun selain itu, maka ia akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nabi menyebutkan nanti anak Adam akan mengatakan, harta saya, harta saya. Kata Nabi SAW, apa yang Allah, hartanya dia, apa yang telah ia makan habis, itu harta yang dia makan. Jadi seorang tuh memiliki harta itu ada 3. Yang pertama, yang dia makan habis. Yang kedua, yang ia kenakan dari pakaian atau mobil yang dia pakai itu akan usang. Yang ketiga, yang diberikan. Nah, yang diberikan inilah hartanya dia yang dia simpan di akhirat. Adapun yang selain itu akan pergi dan ditinggalkan oleh dia. Saya ulangi ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hartanya anak Adam itu yang dia miliki itu ada 3. Yang pertama yaitu apa yang dia makan. Kan dia beli makanan, dia makan habis, nggak jadi apa-apa. Yang kedua, pakaian yang dia beli. Ada orang punya pakaian 1, ada 2, ada 10, ada 1 lemari dia punya pakaian. Itu nggak manfaat. Kalau dia sedekahkan dari pakaian itu kepada fuqara masakin, dapat ganjaran dia. Tapi disimpan sampai 1 lemari, 2 lemari, nggak manfaat ya. Yang ketiga, yaitu harta yang dia berikan untuk orang, fuqara masakin. Dia punya harta, disedekahkan. Punya harta, disedekahkan. Itu yang akan menyertai dia di hari kiamat. Adapun selain itu, kata Nabi SAW, itu akan ditinggal. Yang dia simpan nih, harta yang miliaran di bank, atau tanah, atau mobil yang sekian banyak, atau yang lainnya yang disimpan, itu akan ditinggalkan. Itu bukan milik dia, itu untuk orang lain. Maksudnya untuk ahli waris. Yang untuk dia, yang ketiga tadi, yaitu yang dia sedekahkan, yang dia infakkan. Jadi seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, itu mestinya berlomba-lomba. Orang mukmin mesti berlomba-lomba untuk sedekah. Karena sedekah itu merupakan bukti keimanan dia. Sedekah akan menghapuskan dosa. Sedekah akan menghindarkan dia dari api neraka. Dan sedekah itu akan memudahkan dia dalam surga. Dia harus yakin itu. Karena Nabi ketika menyebut kepada sahabat 1 butir kurma, kata Nabi, ittaqin nara wala bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kamu dari api neraka meskipun sebutir kurma. Sedekahkan sebutir kurma. Kalau bisa lebih dari itu kita sedekahkan. Dan sekarang ini orang banyak butuh untuk berbuka puasa. Maka berikan. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari api neraka. Harta kita yang kita sedekahkan sebanyak apapun itu nggak akan habis dan nggak akan berkurang harta kita. Yang kita sedekahkan itu akan akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Dan harus kita ingat bahwa sedekah, infak yang kita sedekahkan itu pasti diganti sama Allah. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Allah Maha pemberi rezeki yang terbaik. Jadi apa yang kita infakkan, pasti diganti sama Allah, pasti. Gitu. Maka kita harus banyak sedekah, banyak infak, Allah pasti akan ganti. Tapi niatnya semua karena Allah. Bukan mengharapkan gantinya di dunia, bukan.
Kita ingin terhindar dari api neraka, kita ingin dimasukkan ke surga. Itulah tujuan cita-cita yang paling tinggi bagi seorang mukmin. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk bersedekah. Dan harta kita yang ada pada kita ini pasti akan habis. Dan apa yang sisi Allah itu pasti akan kekal. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 96, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq." Apa yang ada di sisi kamu itu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Dalam surah An-Nahl ayat 96. Sedekah dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan agung. Sedekah memiliki kedudukan yang penting dalam menyebarkan dakwah Islam. Sedekah memiliki nilai tinggi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Apabila seorang muslim dan muslimah setiap hari bersedekah kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan, fakir miskin, orang-orang yang mengalami kesulitan, dan memenuhi kebutuhan mereka sambil mendakwakan mereka ke jalan yang benar, dan dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka insya Allah akan membantu tersebarnya dakwah Islam dan juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Ikhwan fillah, azakumullah. Allah menganjurkan kita untuk sedekah di saat kita senang, di saat kita susah. Bukan di saat kita punya aja, saat kita enggak punya juga yang bisa kita sedekahkan. Karena ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran di ayat 134, Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra." Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ketika dia juga susah, nggak punya, tapi dia berusaha untuk berbagi kepada orang lain. Ini orang yang Masya Allah. Untuk melihat para sahabat demikian, untuk melihat orang-orang Ansor, susah hidupnya orang-orang Ansor, tapi begitu muhajirin datang, dia infakkan. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mengutamakan orang-orang muhajirin, dia bantu mereka meskipun dirinya fakir, nggak punya apa-apa. Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr di ayat 9. Mereka bantu orang-orang yang susah itu. Jadi dianjurkan kita untuk bersedekah, berinfak di saat kita senang maupun kita susah. Jadi kita wajib berjihad dengan harta kita, dengan membantu dakwah Ahlussunnah, menyebarkan dakwah Islam, membantu para dai, membantu para ustadz, membantu sekolah-sekolah Islam, membantu pondok-pondok pesantren Ahlussunnah, membantu orang-orang miskin agar dakwah ini berkembang. Itu harus kita keluarkan dengan harta. Antum lihat ketika Nabi berdakwah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, yang membantu beliau dua. Yang pertama istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardaha, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Terus membantu dakwah ini. Tetap mesti ada orang yang menopang membantu dakwah. Enggak perlu diminta. Dan enggak boleh. Saya berkali-kali sampaikan, tidak boleh seorang dai minta-minta kepada orang kaya, enggak boleh. Tapi orang kaya harus tahu. Betapa banyak dai-dai yang susah, yang fakir, yang miskin, yang wajib dibantu. Bantu mereka. Karena dengan membantu mereka kita telah membantu dakwah, membangun tegaknya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Sampai Nabi bersabda tentang hartanya Abu Bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nafa'ani malun qat illa malu Abi Bakar." Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku selain harta Abu Bakar. Enggak ada yang bermanfaat harta bagiku mungkin hartanya Abu Bakar. Artinya pertolongan itu yang sangat bermanfaat ketika orang itu susah. Sekarang ini orang banyak yang susah, justru bermanfaat pertolongan kita dan akan dikenang seumur hidup. Nabi mengenang ini tentang jasanya Abu Bakar, nggak bisa dihitung dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Menolong Nabi di saat awal-awal dakwah susah yang luar biasa, dibantu dengan hartanya Abu Bakar untuk Allah dan Rasulnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, itu nggak akan berkurang. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawada'un lillahi illa rafa'ahu Allah." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Allah tidak menambah kepada seorang hamba karena sifat maafnya kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang merendahkan diri, tawadhu,
Artinya rendah hatinya, tawadu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menyebutkan di sini SAW, tidak berkurang harta dengan sebab sedekah, nggak berkurang. Dan tidaklah seorang hamba itu memaafkan orang, melainkan Allah akan tambah kemuliaannya. Dan tidaklah seorang itu tawadu, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Arti harta yang kita sedekahkan itu nggak berkurang. Nilainya umumnya sekarang kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000, secara nilai memang berkurang, tapi tidak. Karena apa? Yang 100.000 kalau kita ikhlas akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bertambah harta kita. Kalau kita mau lihat lagi diri kita, pada hakikatnya diri kita ini nggak punya apa-apa lahir, yang memberikan rezeki Allah. Ketika kita infakkan, itu pada hakikatnya pemberian dari Allah, milik Allah harta itu, bukan milik kita, nggak berkurang. Dan terus seperti itu, kita harus banyak sedekah. Dan ini harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ini perhatikan nih, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Karena bukan laki-laki aja, perempuan juga harus banyak sedekah. Bahkan Nabi pernah berdiri di hadapan para wanita. Nabi mengatakan SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara linnar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Jadi berlomba-lomba, suami istri itu berlomba-lomba, suami bersedekah, istri juga bersedekah dari apa yang dia miliki. Dan Allah SWT menganjurkan kita untuk sedekah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dijelaskan tentang ayat ini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir yang Taisir Kalamul Rahman fi Tafsir Kalamul Mannan. Kata beliau ketika menjelaskan ayat 254, Allah Azza wa Jalla menganjurkan orang-orang yang beriman untuk bersedekah dan berinfak pada setiap jalan dan pintu kebaikan. Dan Allah menyebutkan bahwa dialah Allah yang memberikan nikmat-nikmatnya dengan berbagai macam jenisnya kepada hamba-hambanya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan hamba-hambanya untuk menginfakkan seluruh hartanya, tidak. Tetapi Allah memerintahkan mereka menginfakkan sebagian dari harta mereka. Allah Azza wa Jalla juga mengabarkan bahwa infak-infak yang telah mereka keluarkan akan menjadi simpanan di sisi Allah pada hari kiamat, pada hari yang tidak bermanfaat lagi tukar menukar dengan jual beli maupun selainnya. Tidak pula bermanfaat syafaat. Setiap orang berkata, adakah kebaikan yang dulu aku kerjakan untuk menghadapi hidup di akhirat ini? Maka terputuslah seluruh sebab, kecuali sebab-sebab yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan keimanan kepadanya, yaitu pada hari di mana anak dan harta tidak dapat memberikan manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi para sahabat mengetahui tentang ini. Makanya ketika Nabi bersabda SAW kepada para wanita untuk banyak bersedekah, langsung mereka infakkan yang ada dari cincinnya, dari kalungnya, langsung mereka. Kalung, cincin itu mereka cintai, tapi mereka infakkan, mereka sedekahkan. Mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Maka disuruh kita untuk menginfakkan sebagian dari harta kita yang kita cintai, bukan harta-harta yang mau yang kita makanan. Ya infakkan yang terbaik makanan itu. Jangan yang sudah basi dikasih orang. Yang terbaik yang kita infakkan kepada mereka. Dan juga Nabi bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kalau seperti ini namanya hadits qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman, kata Allah, anfiq ya ibna Adam, unfiq alaik. Infaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Disuruh kita untuk infak. Nabi juga sering mengingatkan para wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna walau min hulliyikun fa inna kunna aktsaru ahli jahannam yaumil qiyamah. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian meskipun dengan perhiasan kalian, sesungguhnya pada hari kiamat kalian adalah penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Hadis sahih Tirmidzi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Hibban dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Faqalat imra'atun minhunna jazlah wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahlin nar. Qala tuqsirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Nabi SAW bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Berkata seorang wanita yang cerdas di antara mereka, mengapa kami ya Rasulullah sebagai penghuni neraka yang paling banyak? Rasulullah SAW menjawab, karena kalian banyak melaknat dan kalian banyak mengingkari kebaikan suami. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ikhwani fiddin, azakumullah, ayat-ayat yang menganjurkan sedekah itu banyak sekali. Dan sedekah itu menghapuskan dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah itu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan kamu, dan Allah Maha teliti, dan Allah Maha teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Artinya sedekah itu akan menghapuskan dosa. Nabi juga bersabda SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan, laksana air dapat memadamkan api. Dan sedekah juga sebagai bukti keimanan kita. Kalau kita beriman, mesti kita banyak sedekah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, banyak sedekah, banyak sedekah. Kesempatan sekarang ini untuk bersedekah, jangan tunda. Kita nggak tahu tentang kematian kita. Sedekah, nanti penyesalan yang terjadi bagi orang-orang yang menunda sedekah itu. Kesempatan sekarang, meskipun kondisi kita susah, yang lebih susah dari kita sangat banyak sekali. Banyakin sedekah. Yang suami, yang laki-laki, yang perempuan, banyakin sedekah. Kesempatan sekarang ini. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu wabah ini selesai, jangan. Sekarang. Orang butuh ini sekarang. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, banyakin sedekah. Itu luar biasa kehebatan dari sedekah ini. Dan ini semuanya pada hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Dan itu akan menolong kita nanti di akhirat selama kita ikhlas. Sedekah itu memiliki banyak keutamaan. Puluhan keutamaan. Di antaranya yang pertama, sedekah merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Sedekah itu bukti kebenaran seseorang. Nabi bersabda SAW, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan burhan, artinya bukti. Makanya disebutkan oleh para imam itu ketika memberikan definisi tentang sedekah, mereka menyebutkan bahwa sedekah itu merupakan bukti. Jadi ketika para imam memberikan penjelasan tentang sedekah itu bukti iman yang nyata. Ini hadis sahih Muslim. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullah, disebut dengan sedekah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya dan kebenaran imannya, baik lahir maupun batin. Maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya. Ini penjelasan dari sedekah burhan dalam syarah Sahih Muslim. Jadi sedekah itu menurut bahasa artinya pemberian diniatkan untuk mencari ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala.
Kata Al-Allamah Al-Asfani, sedekah itu harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, seperti zakat dan sedekah. Dan sedekah biasa diberikan itu kepada orang-orang fakir, miskin karena Allah SWT. Maka sedekah itu disebut bukti. Kemudian yang kedua, sedekah menghapus kesalahan dan dosa. Nabi bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan, laksana air dapat memadamkan api. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Yang ketiga, sedekah sebagai sebab masuk ke dalam sorga dan dibebaskan dari api neraka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, ada seorang wanita miskin mendatangiku bersama 2 anak perempuannya, maka aku memberikannya makanan dengan 3 butir kurma. Lalu ia memberikan kepada setiap anaknya sebutir kurma. Lalu ia ingin mengangkat sebutir kurma ke mulutnya untuk dimakan, namun kedua anak perempuannya itu meminta makan darinya. Maka ia pun membelah sebutir kurma itu menjadi 2 untuknya. Apa yang dilakukan oleh wanita itu membuat aku kagum, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku pun menceritakan perbuatan wanita itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah menetapkan surga untuknya dengan perbuatannya itu, atau Allah akan membebaskannya dari neraka dengan sebab perbuatannya itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Arti sedekah itu akan membebaskan orang dari api neraka, memasukkan orang ke dalam surga. Dan si wanita ini karena sayangnya kepada anaknya, dia juga berikan yang mesti dimakan 3 butir kurma, untuk anaknya 2, untuk dia 1. Tapi ketika dia akan makan, anaknya minta, dikasih lagi. Dan itu akan membebaskan dari api neraka, masukkan dia ke surga. Yang keempat, bahwa sedekah itu sebagai sebab keselamatan dari panasnya hari kiamat. Sedekah sebagai sebab keselamatan dari panasnya hari kiamat. Diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Atau beliau bersabda, yuhkamu bainan nas, hingga diputuskan perkara di antara manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Di sini disebutkan bahwa setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan perkara. Kan di hari kiamat itu matahari dekat, kurang lebih tingginya matahari 1 mil, kata Nabi. Dalam riwayat Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati qadra mil. Didekatkan matahari itu di hari kiamat kurang lebih 1 mil. Maka orang yang banyak sedekah itu akan dinaungi oleh sedekahnya. Dan juga Nabi bersabda SAW, ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di antara Nabi menyebutkan SAW, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Dan seorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis ini muttafaqun alaih, sepakati oleh Bukhari Muslim. Yang kelima, sedekah sebagai sebab mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kemenangan dan juga rezeki. Nabi bersabda SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian hanya diberikan pertolongan dan diberikan rezeki dengan sebab doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, tafsir hadis ini adalah bahwa orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, miskin lebih ikhlas dalam berdoa dan lebih khusyuk dalam beribadah disebabkan kosongnya hati mereka dari ketergantungan kepada perhiasan dunia. Ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Dari Anas bin Malik
radhiyallahu anhu, ia berkata, dulu pada masa Nabi SAW ada dua bersaudara. Salah seorang dari keduanya mendatangi Nabi SAW untuk menuntut ilmu, sedangkan yang lainnya bekerja. Lalu orang yang bekerja, saudara yang bekerja ini mengadukan perihal saudaranya yang menuntut ilmu, yang selalu minta kepada dia, minta uang pada dia. Maka Nabi bersabda SAW, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab saudaramu. Artinya adanya orang-orang yang lemah sekitar kita itu banyak menolong kita, banyak membantu kita, dan rezeki kita ada, dan kita diberikan oleh Allah kesehatan dan yang lainnya. Itu adanya orang-orang lemah di antara kita. Ini yang harus kita perhatikan ini kepada orang-orang yang bekerja. Dia umpamanya punya perusahaan atau dia punya usaha yang punya karyawannya mungkin ada 5, 10, 50, 100. Perhatikan, dalam kondisi seperti ini memang kita mengalami kerugian, tapi jangan di PHK mereka, kesian. Ini perhatikan ini. Kadang-kadang kita nggak perhatikan bahwa perusahaan kita, usaha kita berjalan ini bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun, dan kita udah mengeruk keuntungan yang luar biasa sudah. Ketika kita mengeruk keuntungan itu, ini semua karunia dari Allah SWT. Yang kedua, itu ada bantuan dari orang-orang miskin yang kerja dengan kita. Buruh-buruh itu membantu kita. Gak bisa kita kaya sendirian tanpa buruh, gak mungkin. Tanpa pegawai gak mungkin. Nah sekarang banyak orang segampang itu ada musibah, petaka, PHK. Kesian, kita harus lihat ketika dia nganggur, yang susah siapa? Dia, istrinya, anaknya, atau mungkin saudaranya yang dia bantu, yang dia tolong. Anda perhatikan tuh, nggak segampang itu untuk memberhentikan orang. Ini dipikirkan nih oleh semuanya, oleh orang-orang kaya yang punya usaha, pemerintah, pejabat. Ini perhatikan ini. Jadi kita berpikir ini dalam kondisi yang sulit ini, kondisi wabah. Bagaimana kita membantu mereka? Seandainya mereka nggak kerja, bagaimana kita gaji dengan penuh? Umpamanya sekarang kayak sekolah-sekolah atau pondok, otomatis dalam 2 bulan ini nggak ngajar. Tapi apa kita biarkan mereka? Tetap kita gaji, kita bantu. Itu benar. Yayasan harus mencari uang bagaimana untuk membantu mereka. Ini kan kondisi yang tidak diduga-duga. Begitu juga tentang bayarannya mereka, jangan penuh, dikurangi, karena mereka nggak masuk penuh kan. Semuanya kita ini tujuan dalam rangka menolong, membantu kaum muslimin. Pegawai kita orang-orang susah, bukan orang-orang senang, orang-orang susah. Jadi Nabi menyebutkan SAW, kalian ditolong, diberikan rezeki dengan sebab orang yang lemah. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian ditolong, diberikan rezeki oleh orang yang lemah. Jadi sekarang kita lihat, memang kondisi kita susah, sulit, rugi kita, perusahaan kita rugi. Tapi waktu kita untung, berapa kali kita untung, berapa tahun kita untung? Apa kita nggak ingat itu? Jasanya siapa? Yang pertama Allah membuat kita untungan. Yang kedua, adanya orang-orang yang susah yang membantu kita. Nggak mungkin perusahaan kita akan maju tanpa ada pegawai, nggak mungkin. Itu harus dipikirkan, itu harus dilihat itu. Pertimbangannya harus matang. Jangan sampai kita membuat orang ini tambah banyak pengangguran, tambah banyak yang susah, tambah banyak yang miskin, kesian. Jadi tujuan kita menolong dan membantu kaum muslimin. Dan insya Allah dengan begitu rezeki itu akan dikasih sama Allah, pasti akan dikasih sama Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya Allah yang memberikan rezeki pada kita. Dan kita sekarang ini seperti ini, Allah yang memberikan rezeki pada kita. Dalam kondisi yang sulit, susah, tetap masih Allah berikan rezeki. Paling tidak rezeki kita diberikan kesehatan oleh Allah Taala. Itu rezeki dari Allah. Dijauhkan dari malapetaka, itu juga kenikmatan dari Allah Taala. Kemudian selanjutnya, yang keenam, keutamaan yang keenam, sedekah dapat memelihara jiwa dari kekikiran. Sedekah itu dapat memelihara jiwa dari kekikiran, karena dalam hati manusia itu ada sifat kikir. Kalau dia sedekah, itu kikirnya akan hilang itu. Harus dilawan. Kadang-kadang kita mau sedekah, itu mesti kekikiran itu akan timbul. Nanti aja, jangan sekarang. Atau sayang harta, udah capek kita nyari duit dari pagi sampai malam, sudah simpan bertahun-tahun suruh sedekah. Itu berat, itu godaan dari setan dan juga dari jiwa yang kikir.
Makanya dengan banyak sedekah ini kita akan dijaga dari kekikiran. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya kita banyak sedekah, jangan kikir, sehingga kita jadi orang yang beruntung. Yang ketujuh, sedekah sebagai sebab mendapatkan keberkahan, tambahan karunia, dan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Apa yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Dan yang antum harus ingat bahwa setiap hari itu malaikat turun, 2 malaikat setiap hari. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi bersabda, tidak ada hari di mana hamba berada dalamnya kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satu dari keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Jadi malaikat berkata, "Ya Allah, a'ti munfiqan khalafa." Ganti orang yang infak hari ini, ya Allah. Malaikat yang lain berkata, "Allah ma'ati mumsikan talafa." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak berinfak hari ini." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa di antara keutamaan sedekah, orang sedekah itu yang dia mengharapkan keridhaan Allah, dia ikhlas, maka akan dihilangkan rasa takut, rasa sedih. Ini penting ini. Sekarang orang banyak yang ketakutan, sedih. Tapi kalau udah banyak sedekah, tenang dia. Enggak gelisah. Enggak takut dia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dengan banyaknya sedekah, enggak takut mereka. Enggak takut fakir, enggak takut miskin. Dia enggak takut. Dan juga tidak sedih hati dia. Karena dia yakin dengan dia sedekah itu akan diganti oleh Allah, akan diberikan rezeki oleh Allah, dan akan dilipat gandakan. Maka yang kesembilan, bahwa orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Artinya orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu akan dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Itu bayangkan itu. Besar ganjarannya orang yang sedekah itu. Kemudian yang ke-10, bahwa sedekah itu dapat membersihkan harta, mengikis kotoran-kotoran yang menimpanya karena perbuatan sia-sia, sumpah yang dusta dan kelalaian. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, inna hadzal bai'a yahduruhu al-laghu wal halifu fashubuhu bis sadaqah." Kata Nabi SAW, "Wahai para pedagang, sesungguhnya perniagaan ini kerap kali diiringi dengan perbuatan sia-sia dan sumpah. Maka bersihkanlah dengan sedekah." Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Disuruh kita banyak sedekah. Kemudian yang antum perhatikan lagi, bahwa sedekah itu punya keajaiban, yaitu dia dapat mengobati penyakit jasmani. Itu perhatikan nih, bahwa ketika kita sakit, umpamanya orang tua kita sakit, atau kita sakit, kita yang sakit ini, banyakin sedekah, karena sedekah itu mengobati penyakit. Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dawu mardakum bis sadaqah.
obati orang yang sakit dari kamu dengan sedekah. Hadis ini hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh dalam kitabnya Ats-Tsawab, disahihkan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi dengan kita sedekah, insyaallah akan diringankan itu penyakit yang ada pada keluarga kita, bahkan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan sedekah lagi, bahwa sedekah itu dapat menolak berbagai macam bala dan bencana. Sebagaimana dalam wasiat Nabi Yahya alaihi wasallam kepada Bani Israel, yang kemudian Nabi bersabda SAW kepada para sahabatnya, wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-aduwwu fa awthaqu yadahu ila unuqi wa qaddamuhu liyadribu unuqah faqala ana afdihi minkum bil qalil wal katsir fafada nafsahu minhum. Kata Nabi SAW, aku memerintahkan kalian supaya bersedekah. Jadi hadis ini awalnya Nabi menyebutkan tentang nasihat Yahya kepada Bani Israel. Kemudian setelah itu Nabi memberikan wasiat kepada para sahabatnya, wa ana amurukum, aku memerintahkan kepada kalian sedekah. Sungguhnya perumpamaan sedekah itu seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh, lalu mereka mengikat tangannya sampai ke lehernya, lalu mereka membawakannya untuk memenggal lehernya. Lalu ia berkata, aku akan menebus diriku dari kalian dengan harta yang sedikit maupun banyak. Lalu ia menebus dirinya untuk bisa lolos dari mereka. Arti maksudnya, sedekah ini memberikan pengaruh yang sangat menakjubkan dalam menolak berbagai macam bala. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolak berbagai macam bala dengan sedekah. Ini perkara yang sudah dimaklumi dan sudah dicoba oleh orang. Dengan kita banyak sedekah akan terhindar dari berbagai macam bencana. Banyak bencana, petaka banyak. Banyak orang yang sering kehilangan, apakah uangnya, HP-nya atau yang lain. Coba dia pikirkan, mungkin dia kurang sedekah, atau dia lagi motornya diambil orang. Coba perhatikan, banyak bencana atau penyakit yang sampai dia berobat sampai ratusan juta. Coba kalau dia banyak sedekah, insya Allah akan dihindari itu. Jadi sedekah itu akan menghilangkan atau menolak bala bencana. Ini sabda Nabi SAW. Dan riwayat ini riwayat sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Kemudian yang terakhir bahwa sedekah dapat memadamkan bagi dirinya panasnya alam kubur. Ingat itu, kita berlindung selalu kepada Allah dari azab kubur. Kita berlindung kepada Allah. Dan terus kita tiap hari dalam sholat kita berlindung dari azab kubur. Tapi diantaranya juga untuk berlindung dari azab kubur dengan banyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur wa inna ma yastadhillul mu'minu yawmal qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya alam kubur bagi pelakunya. Dan sungguh pada hari kiamat seorang mukmin akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-8. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini tentang keutamaan sedekah. Dan mestinya setelah saya sampaikan seperti ini kita berlomba-lomba, baik yang ikhwan maupun akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, suami, istri, anak-anak, selama dia ada rezeki sedekahkan. Apa yang ada sedekahkan. Apalagi kita berada di bulan Ramadan, banyakin sedekah, menolong orang-orang yang susah, sulit, miskin, fakir, memberikan makan untuk buka puasa, memberikan makan untuk sahur dan yang lainnya. Tapi semua harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk bangga, bukan untuk dikenal, bukan. Kalau riya mengungkit kebaikan akan hapus nanti amalnya, itu rugi nanti. Semuanya harus ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, berlomba-lomba karena Allah Ta'ala. Sedekah yang paling utama itu, yang pertama bersedekah pada saat kita lagi sehat dan kita membutuhkan harta itu. Pada saat itu kita banyak sedekah, bukan tunggu sakit. Justru lagi kita sehat ini, sehat walafiat, banyakin sedekah. Kan banyak orang sedekah itu kapan? Ketika sakit, udah masuk rumah sakit baru mulai sedekah dia.
Justru sekarang kita diberikan kesehatan Allah, banyakin sedekah. Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun di ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah SWT, infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, menyesali, wahai Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini surah Al-Munafiqun. Penyesalan gak ada manfaatnya. Jadi sudah menjelang mati baru dia, saya mau sedekah. Maksudnya di saat dia sehat dia bersedekah. Itu sedekah yang paling utama di saat kita sehat. Atau di saat jiwa ini berat untuk bersedekah, segera sedekah. Nabi bersabda SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama, yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul gina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sedekah, arti sedekah yang paling utama, yaitu engkau bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan jiwa kamu ini pelit gitu, berat untuk bersedekah. Engkau takut fakir dan engkau mencita-citakan kekayaan. Nah pada saat itu engkau sedekah, jangan engkau tunda hingga nanti apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan baru engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Ketahuilah harta itu memang milik si fulan. Karena apa? Karena dia meninggal bukan milik dia lagi. Milik siapa? Ahli waris. Ahli warisnya, bukan milik dia lagi. Yang milik dia sekarang lagi dia sehat. Banyakin sedekah. Kita kalau sedekah seperti dibayangkan oleh setan itu takut kefakiran, takut miskin. Saat itu kita sedekah. Banyak yang sedekah. Ini hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi sedekah pada saat sehat dan saat kita membutuhkan itu lebih utama. Ini sedekah yang paling utama. Kemudian yang kedua, sedekah yang paling utama yaitu sebaik-baik sedekah yang kita berikan orang yang menjadi tanggungan keluarga kita dan juga kepada karib kerabat. Artinya kita berikan nafkah, kita punya harta, ya kita harus berikan kepada yang terdekat dengan kita, istri, anak, kemudian sanak kerabat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dan mereka memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi orang mukmin yang benar itu yang pertama kali dia wajib memberikan nafkah untuk dirinya, istrinya, anaknya, orang tua, itu wajib. Kemudian sekarang dia masih banyak kelebihannya. Kelebihan harta yang dia miliki itu berikan kepada siapa yang dicintai itu? Sanak kerabat. Saudara dia, banyak saudara dia yang miskin, berikan. Kemudian ponakan dia yang miskin. Kemudian sanak famili dia, sepupu dia yang miskin, berikan. Anak-anak yatim dan orang miskin. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 26, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kepada sanak kerabat yang dekat, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Jadi ingat ya, sebaik-baik sedekah yang utama kita berikan kepada sanak kerabat. Setelah kita berikan yang wajib pada istri kita, anak kita, orang tua kita, maka selebihnya itu utamakan sanak kerabat dulu, bukan orang lain, sanak kerabat yang miskin. Kemudian baru kita berikan kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Dan fadilahnya, ganjarannya besar. Kalau kita berikan sedekah kepada orang miskin, satu sedekah. Tapi kalau pada sanak kerabat, kita dapat dua, sedekah
dan menyambung tali silaturahim. Nabi SAW bersabda, dari Salman bin Amir radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa 'ala dzil qarabati ithnatan sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan sedekah kepada kerabat mendapat dua, sedekah dan menyambung kekerabatan. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Darimi. Jadi sedekah kepada orang miskin satu sedekah, dan sedekah kepada sanak kerabat dapat dua, pahala sedekah dan pahala menyambung satu rahim. Kemudian apalagi kalau sanak famili itu memusuhi kita. Jadi ada sanak famili yang kita dakwakan, nggak senang dia. Kita ajak kepada kebaikan, kepada sunnah, nggak senang dia. Musuh kepada kita. Jelas dia saudara kita, famili kita. Maka dia miskin. Kata Nabi SAW, afdolus sadaqah ala dzirrahimil kasyih. Afdolus sadaqah, seutama sedekah kepada sanak kerabat yang memusuhi kita. Itu sedekah yang paling utama. Meskipun dia musuh kita, tetap kita bersedekah kepada orang itu. Ini utama. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, sahih riwayatnya. Kemudian yang ketiga di antara sedekah yang paling utama yaitu kita berjalan untuk memenuhi keperluannya janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin. Ini paling utama. Dan juga kita menanggung anak yatim. Nabi bersabda SAW, as-sa'i al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil layla awil sa'imin nahara awil qa'imil layla sa'imin nahara. Kata Nabi SAW, orang yang membantu kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad jalan Allah, atau seperti orang yang selalu salat malam yang puasa di siang hari. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, sedekah yang paling utama, sedekah di bulan Ramadan. Ini utama. Sebab Nabi bersedekah dan paling dermawan Nabi di bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah." Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalatu wassalam bertemu dengannya. Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Qur'annya. Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan perhatikan di sini bahwa Nabi adalah orang yang paling dermawan dari semua manusia, paling dermawan. Yang lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi Jibril mendengar bacaan Nabi Al-Quran itu, dan Nabi lebih lembut dari angin yang berhembus. Kebaikan Nabi luar biasa. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini kesempatan kita untuk berlomba-lomba di bulan Ramadan, banyakin sedekah. Jangan tunggu nanti. Banyak sedekah itu enggak membuat kita miskin, enggak. Banyak sedekah enggak membuat kita fakir, tidak. Banyakin sedekah. Setiap kita sedekah karena Allah ikhlas, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Banyakin sedekah. Sekarang banyak orang-orang yang butuh, banyak orang fakir, banyak orang yang susah, banyak orang yang tidak kerja, banyak pengangguran, banyak orang-orang yang kelaparan. Sekarang kesempatannya untuk membantu mereka. Sedekahkan. Ini untuk semua, untuk seluruh kaum mukminin, untuk orang-orang kaya, untuk para pejabat dan pemerintah. Perhatikan sekarang nih kesempatannya. Kesempatan.
untuk berlomba-lomba memberikan sedekah. Di mana ada orang-orang yang miskin, kita bantu mereka. Tapi semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Dan ini orang-orang kaya. Tapi kita jangan sibuk dengan mencari sedekah kepada orang-orang. Jangan, biar orang kaya itu sendiri aja yang jalan. Orang kaya itu sendiri yang berusaha bagaimana untuk bersedekah. Jangan kita sibuk dengan minta-minta kepada orang kaya, jangan. Enggak bagus. Kita sibukkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Biar orang kaya yang kalau dia butuh kepada orang, ya dia panggil orang itu. Diberikan hartanya ya, untuk membantu fakir miskin. Tapi jangan kita sibuk untuk mencari dana, mencari sumbangan, jangan. Itu enggak bagus. Biar orang-orang kaya yang turun ini. Ini himbauan untuk seluruh kaum muslimin. Yang terbaik kalau memang kita ada, kita sendiri yang keluarkan dari sedekah itu. Enggak perlu tunggu orang kaya, enggak perlu tunggu orang lain. Yang ada pada kita sedekahkan. Itu yang terbaik buat kita. Ini bulan Ramadan dan ganjarannya besar. Kemudian kita enggak boleh meremehkan sedekah meskipun kecil, termasuk umpamanya kurma. Kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamra fa illam yakun fa bi kalimatin thayyibah. Lindungilah diri kalian dari api neraka meskipun dengan menyedekahkan sebutir kurma. Kalau tidak ada, ya dengan kata-kata yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersedekah dan sedikitnya sedekah hendaknya tidak mencegah seorang untuk mengeluarkannya. Dan sedekah yang sedikit menyebabkan keselamatan seorang dari api neraka. Dan kalimat yang baik sebagai sebab selamat dari api neraka. Itu kalimat yang menyejukkan hati. Arti kalimat-kalimat yang orang itu senang. Berikan kabar gembira kepada orang. Itu kalimat thayyibah. Atau menyuruh yang ma'ruf, atau mencegah yang mungkar, itu kalimat thayyibah. Atau berzikir, itu kalimat yang thayyibah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersedekah dan diterima sedekah itu meskipun sedikit. Dan dalam sebagian hadis ini dibatasi dengan hasil usaha yang baik. Dan kita enggak boleh menganggap remeh sedekah itu meskipun hanya sedikit. Ini dalam Fathul Bari. Jadi ini sedekah yang paling utama. Kita jangan menganggap remeh sedekah itu. Kita usahakan kita banyak bersedekah. Dan orang yang memberikan makan kepada orang yang buka puasa, dia dapat ganjaran seperti ganjaran orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makan untuk orang buka puasa, dia dapat ganjaran seperti orang puasa tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Ini kesempatan kita untuk berlomba-lomba bersedekah dan semua lakukan karena Allah, dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ayolah ikhwan azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kedekut, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, nggak mau mengeluarkan sedekahnya. Dia simpan hartanya yang sekian banyak itu, pelit dia, orang-orang yang bakhil. Kalau dia orang beriman, mestinya dia sedekah. Karena yang namanya iman dengan kebakhilan nggak akan ketemu pada hati seorang mukmin. Nabi SAW bersabda, la yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi abdil mu'min. Kata Nabi SAW, la yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Kata Nabi, tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Kalau dia orang beriman, mesti dia sedekah. Kalau dia orang beriman, mesti dia senang untuk berbagi. Kalau dia orang beriman, dia senang untuk berinfak. Itu orang beriman. Tapi kalau dia bakhil, nggak akan bertemu antara bakhil dengan iman. Berarti iman yang nggak benar. Kalau dia bakhil termasuk ciri dari orang-orang munafik. Bakhil, pelit, kikir, kedekut termasuk ciri orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau orang beriman, dia sedekah, dia dermawan, dia orangnya khair, baik dia. Kata Nabi SAW, la yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi abdin abada. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bertemu antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Baghawi.
Dan Allah juga mengancam bagi orang-orang yang menyimpan hartanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surah Taubah ayat 34 ayat 35. Jadi orang yang kikir, dia tidak keluarkan zakatnya, nggak keluarkan sedekah, maka orang yang pelit ini dia akan diazab oleh Allah nanti di api neraka. Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW mencela dan mengecam sifat bakhil, sifat kikir, pelit. Karena bakhil, kikir, pelit adalah sifat tercela, tabiat yang hina, perangai yang jelek, dan ini termasuk orang-orang yang dapat merusak tatanan masyarakat Islam, orang yang pelit ini. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, karena sifat bakhil ini membinasakan banyaknya umat. Banyak orang terlantar, banyak orang susah dengan adanya orang yang bakhil ini. Dan orang yang bakhil ini akan diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwaquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilihzamatayhi ya'ni bishidqayhi thumma yaqulu ana malikun ana maluka ana kanzuka thumma tala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna al-ayah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijelmakan kepadanya pada kiamat berupa seekor ular yang botak kepalanya bertaring dua, yang akan dikalungkan kepadanya pada kiamat. Kemudian ia mengangakkan mulutnya seraya berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Kemudian beliau SAW membacakan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir, orang yang pelit dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia Allah, janganlah dia mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir atau bakhil itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Imran ayat 80. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang menyimpan hartanya, disimpan uangnya sekian banyak di bank, banyak lagi harta yang disimpan lagi berupa tanah, kendaraan dan yang lain, enggak disedekahkan, itu akan jadi ular nanti. Kalau yang awal tadi surah At-Taubah ayat 34, 35 itu akan dijadikan setrika. Kalau ini akan ular, ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka. Waliyadzubillah. Ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka. Kemudian lagi Nabi bersabda SAW, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah wa taqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, sifat bakhil, karena kekikiran, kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian.
Kekikiran, kebakhilan itu membawa mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kezaliman nggak boleh. Kita nggak boleh zalim kepada keluarga kita, nggak boleh zalim kepada bawahan kita, pegawai, pembantu, supir, dan yang lainnya kepada orang lain nggak boleh. Karena akan menjadi kegelapan dari kiamat. Yang kedua, tidak boleh bakhil. Karena bakhil, pelit, kikir, kedekut ini telah membinasakan orang sebelum kalian. Orang ini hancur, binasa, banyak yang lapar, mati dengan sebab orang yang bakhil, kikir. Mesti dia banyak bantu. Banyak orang-orang fakir, miskin yang masuk di rumah sakit, yang mestinya dibelikan obat tuh insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Tapi karena banyak yang tidak bantu, ya qadarullah ma syaa fa'al, terjadi yang seperti itu. Banyak membinasakan kaum muslimin. Orang-orang yang bakhil ini. Jadi bahkan akan menimbulkan pertumpahan darah dengan kebakhilan itu dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis ini sahih Muslim. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Kata beliau, diwajibkan orang-orang kaya di negeri mana saja untuk menanggulangi secara bersama-sama terhadap fakir miskin. Sedangkan pihak penguasa boleh bercampur tangan untuk menekan mereka dalam pelaksanaannya. Apabila harta zakat dan harta kaum muslimin yang lain tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan pangan mereka yang tidak bisa ditunda-tunda dapat dipenuhi, demikian pula halnya dengan kebutuhan sandang dan papan mereka. Dalam kitab Al-Muhalla. Dan orang yang menumpuk harta itu diancam. Dan disebutkan dalam surah Al-Humazah, Allah menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u al afida innaha 'alaihim mu'sada fi 'amadin mumaddada. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Dan tahukah kamu apakah neraka hutama? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surah Al-Humazah dari ayat 1 sampai 9. Dan ikhwan fillah, azakumullah, kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang sayang. Kita harus sayang kepada manusia. Sampai Nabi bersabda SAW, man lam yarhamin nas la yarhamhullahu azza wa jalla. Siapa yang tidak menaruh belas kasihan kepada manusia, maka Allah azza wa jalla tidak akan menaruh belas kasihan kepadanya. Jadi sabda Nabi ini menjelaskan bahwa orang yang tidak punya sayang kepada orang-orang yang susah, maka Allah nggak akan sayang kepada dia. Allah nggak akan rahmati. Kita harus sayang. Banyak orang susah sekarang ini. Kita punya rasa kasihan kepada mereka. Orang yang punya kasihan, Allah nggak akan sayang pada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Dan Rasul juga bersabda, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim, saudara muslim yang lainnya, jangan berlaku zalim kepadanya, jangan membiarkan dia terlantar. Jangan biarkan dia terlantar, kasihan. Orang banyak yang susah sekarang ini. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ketika menjelaskan hadis-hadis ini, kata beliau, barang siapa yang membiarkan saudaranya dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian, padahal dia mampu untuk memberi makan dan pakaian, berarti dia membiarkan saudaranya terlantar. Kalau orang membiarkan, maka Allah nggak akan sayangi dia, Allah nggak akan berikan rahmat kepada dia. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini ancaman bagi orang-orang yang bakhil, pelit. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir, sifat bakhil, agar tidak mengenai diri kita. Nabi berlindung kepada Allah. Dan itu ada beberapa hadis Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, sifat penakut. Dan banyak lagi ada yang lain. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, kita pandai berbagi dan kita banyak sedekah, mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita. Dan jangan bersifat bakhil, pelit, kikir. Obati
Kita orang Islam harus berubah. Banyak juga kaum muslimin muslimat sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, tapi masih sifat bakhil. Gak ada manfaatnya pengajiannya, gak ada manfaat nuntut ilmu. Dia baca Quran siang malam gak ada manfaatnya. Hilangkan sifat bakhil itu, karena gak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin. Itu harus perhatikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dihilangkan sifat bakhil, sifat kikir. Kita menjadi orang-orang yang sayang kepada kaum mukminin, membantu mereka, menolong mereka. Mudah-mudahan dengan kita menolong mereka juga akan banyak pahalanya, banyak juga ganjarannya, dan juga banyak yang tertolong dengan sedekah kita ini. Dan juga Allah akan membantu dan memberikan ganjaran kepada kita yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.